Petrus, Yakobus dan Yohanes, mari ikut aku. Kemana kita akan pergi, Tuhan? Kita akan naik ke gunung untuk berdoa. Suatu hari, Yesus dan beberapa muridnya pergi berdoa di atas gunung. Ketika mereka naik ke puncak, ketiga murid itu merasa penat. Mereka semua melepas lelah dan beristirahat di sana. Jadi, Yesus pergi berdoa sendirian. Yesus tahu bahwa saat kematiannya akan datang. Dan ketika dia berdoa, Nabi Musa dan Elia datang dan berbicara dengannya. Tuhanku, Penyelamatku. Teman-teman yang terkasih, waktuku semakin dekat dan hampir tiba. tapi Tuhan, ini adalah kehendak Bapa. Dan kehendakmu juga. Benar, aku rindu untuk kembali bersama Bapa dan jauh dari generasi yang jahat ini. Namun, ini adalah beban yang berat. Ya, aku tahu sedikit tentang beban berat. Bagus. Aku tahu hanya ini satu-satunya cara, tapi cara itu tidak mudah. Bahkan, yang terburuk masih akan datang. Saat Yesus berdoa, Petrus, Yakobus, dan Yohanes tertidur. Tiba-tiba, mereka terbangun karena melihat kemilau pakaian Yesus. Pakaian itu lebih putih dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Dan ada dua orang lain yang berbicara dengannya. Wow, Yohanes, Yakobus, lihat. Tuhan Yesus, dia berubah. Sangat cemerlang. Tuhan, betapa beruntungnya kami berada di sini. Biarlah kami bertiga membuat tenda untukmu, Musa dan Elia. Petrus tidak tahu apa yang dia katakan. Dia tidak tahu bahwa dua pria yang berbicara dengan Yesus adalah Elia dan Musa. Benar-benar tidak tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Mereka berdua telah hidup di masa yang sangat lampau dan ratusan tahun sebelum dia. Ketika dia mengatakan ini, tiba-tiba awan datang dan menutupi mereka semua. Dan suara Tuhan sendiri yang terdengar. Inilah anak yang aku kasihi. Dengarkanlah dia. Petrus, Yakobus, dan Yohanes baru pertama kali mendengar suara Tuhan yang sebenarnya. Mereka sangat ketakutan. Mereka tersungkur dan mulai berdoa dan menyembah. Tiba-tiba awan itu hilang. Begitu pula Musa dan Elia. Tidak apa-apa, kalian bisa bangun. Marilah, ayo kita turun dari gunung. Baik, Tuhan. Janganlah sekali-sekali memberitahu siapapun tentang hal ini, sampai setelah Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Saat mereka turun dari gunung, para murid bertanya-tanya apa yang Yesus maksud dengan pepatah bangkit dari antara orang mati. Tetapi mereka tidak memberitahu siapapun tentang apa yang mereka lihat. Begitu mereka bergabung dengan murid-murid lain di kaki gunung, mereka melihat kerumunan orang berkumpul dan seorang pria datang ke hadapan Yesus serta berlutut. Tuhan, kasihanilah anakku. Roh jahat merasukinya dan membuatnya melakukan hal-hal buruk. Aku meminta murid yang lain untuk mengusirnya, tetapi mereka tidak bisa. Wahai generasi yang tidak beriman, bawa anakmu padaku. Dapatkah engkau mengusir roh itu keluar? Semuanya mungkin bagi mereka yang percaya. Aku percaya. Aku percaya. Biarlah itu terjadi. Kau, aku perintahkan untuk meninggalkan anak laki-laki ini sekarang juga. Saat itu juga, Yesus mengusir roh jahat itu untuk keluar dari anak laki-laki itu. Roh berkelahi dan menyebabkan bocah itu gemetar hebat. Kemudian, anak laki-laki itu berhenti dan diam. Dia mati. Dia tidak mati, dia akan baik-baik saja.
Setelah Yesus membantu anak laki-laki itu berdiri, dia dan murid-muridnya pergi. Seluruh kerumunan kagum dengan apa yang baru saja mereka lihat. Tetapi ketika murid-murid sendirian dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Guru, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Padahal kami juga percaya. Jika kamu memiliki iman terkecil sekalipun, kamu dapat memerintahkan gunung untuk bergerak, dan gunung itu pun akan bergerak. Namun, setan itu hanya akan keluar dengan berdoa dan berpuasa.